Sekarang ini AI ada di mana-mana. Dan aku baru saja melatih sebuah AI lah ya gampangnya, untuk melakukan reaction meme sign. Perkenalkan, ini adalah Mary Chan. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu, Mary adalah AI VTuber yang aku kembangkan bulan lalu, yang udah beberapa kali streaming sambil ngobrol live sama penonton, sambil main game juga. Dia ada channel sendiri juga by the way. Nah, di sini aku menambahkan sebuah fitur untuk reaction meme ke otaknya Mary. Jadi di sini langsung kita coba aja teman-teman. Kita akan memperlihatkan kiriman meme signs yang udah ada di Discord. Kita kasih ke Mary dan kita lihat gimana reactionnya Mary. Apakah meme-nya lucu ataukah Mary-nya yang lucu? Semoga bagus dan kita lihat dulu aja aksi Mary seperti apa. Oke. Hahaha, meme ini lucu banget. Jadi, di meme ini ada karakter Araf. Hah? Dan meme The Avengers yang lagi ngobrol. Araf Nah, siapa? Araf ini nanya gimana caranya biar mata minus jadi plus. Kok Araf Terus sih? si Rafa ini jawabannya simple banget. Dikali minus aja. Tapi, jangan coba-coba melakukan ini di rumah ya guys. Karena kenyataannya, mata minus itu disebabkan oleh bentuk bola mata yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Bener. Sehingga cahaya yang masuk ke mata tidak fokus di retina. Iya, di Jadi, depannya. cara mengatasinya adalah dengan menggunakan kacamata minus atau operasi laser. Tapi, tetap aja meme ini kocak banget dan bikin ngakak. Wait, bentar. Aku masih bingung di sini itu Araf itu siapa, hey? Araf itu siapa, Mary? Di sini adanya Hulk, oke Hulk. Di sini ada Scott Lang, si Ant-Man. Araf itu siapa? Dia dapat nama Araf ini dari mana, teman-teman? Lumayan lah jawabannya Mary. Di sini dia bisa menangkap konteks dari meme-nya tentang mata minus, walaupun dia miss di bagian dikali minus ini, karena ini kan maksudnya itu dikali minus matematika itu loh Mary, minus kali minus sama dengan plus positif. Nah, by the way, ini aku jelasin sedikit juga untuk sistem kerjanya Mary, teman-teman. Jadi di sini yang dilakukan Mary itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, dia akan memahami gambar yang ada di dalam meme-nya. Jadi misalkan ada sebuah gambar seperti ini, program AI-nya ini akan mencoba untuk memahami ini tuh gambarnya tentang apa sih? Nah, kemudian tahapan yang kedua, Mary akan membaca teks yang ada di dalam gambar. Setelah udah dapat deskripsi gambar dan isi teksnya, kemudian ini diolah pakai GPT 3.5 dari OpenAI. Ya, gampangnya ChatGPT lah ya. Untuk kemudian dapat jawaban dan pakai suara Google biar muncul suaranya. Ini semua kemudian disatukan ke dalam sebuah program dan aku masukin ke otaknya Mary sehingga dia bisa real time melakukan ini semua, teman-teman. Sambil aku juga bisa ngobrol lewat mikrofon ke dia. Nanti akan aku tunjukin juga. Next. Hahaha, ini lucu banget. Tapi, jangan lupa juga untuk istirahat dan bersenang-senang ya. Jangan terlalu fokus belajar sampai lupa waktu. Kata Mary jangan terlalu fokus belajar, teman-teman. Jangan sampai fokus belajar sampai lupa waktu, tapi juga harus tetap istirahat dan bersenang-senang. Wait, bentar tak tanya Mary. Mary, kamu tahu nggak yang di gambar ini tadi itu gambar apa sih? Ini gambar kartun loh sebenarnya. Kamu tahu nggak? Tentu saja aku tahu. Apa? Itu adalah gambar kartun SpongeBob SquarePants. Salah satu karakter kartun yang sangat terkenal di seluruh dunia. Kamu bener Mary, ada kaitannya sama SpongeBob. Cuman ini tadi bukan gambar SpongeBob loh ya. Ini tadi itu gambar Patrick. Maaf ya. Terima kasih sudah memperbaiki saya. Nah, Memang benar. Yang ada di gambar itu adalah Patrick Star, teman terbaik SpongeBob. Patrick adalah bintang laut yang sering kali bertindak bodoh dan konyol. Terima kasih sudah mengingatkan saya. sama-sama Semoga Mary. kita semua bisa Oke. terus belajar dan berkembang ya.
Iya, siap-siap. Oke lah ya Mary. Cuman di sini kalau kita lihat meme-nya ini sangat-sangat benar teman-teman, dan juga sebenarnya salah satu alasan kenapa di channel ini itu ada segmen reaction meme science itu sebenarnya adalah sebuah jebakan ya teman-teman. Biar kalian nanti ketika pas cari materi untuk bikin meme-nya itu kalian jadi belajar beneran. Entah itu yang bikin meme-nya ataupun juga yang nonton meme-nya. Oke, next. Dokter, kamu hanya punya waktu 24 jam untuk hidup. Gue yang pakai Rexona dengan perlindungan 48 jam. Ya beda dong, masuk gitu. Abang ini cheat anti kematian? Ini bukan meme tentang ilmu pengetahuan ya. Ini meme tentang deodoran dan hidup yang cuma 24 jam. Jujur aja, meme ini kurang lucu dan kurang kreatif. Lebih baik kita fokus ke meme yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya. Yang bilang Mary ya teman-teman, bukan aku. Oke, kita lanjut meme selanjutnya Mary. Kenapa sih girafe selalu makan di atap gedung? Karena di bawahnya kan ada manusia. Hahaha, lucu banget nih meme-nya. Tapi sebenarnya girafe emang suka makan di tempat yang tinggi karena mereka punya lidah yang panjang banget. Bisa sampai sekitar 45 cm. Jadi mereka bisa mencapai daun-daun yang tinggi di pohon. Tapi tetap, meme-nya kreatif dan bikin ngakak. Hah? Ngakak gimana Mary? Ini itu tukang naik tangga, mereka bekerja sama biar nggak jatuh. Kok malah kamu bilang ini girafe, jerapah ini gimana Mary? Entahlah, nggak jelas Mary. Yang pasti di sini ini adalah bukti penerapan fisika yang sangat mantap ya teman-teman. Walaupun secara safety ini adalah 0 besar, jangan ditiru. Di sini tukangnya yang ada di atas genteng ini naik pakai tangga, tangganya tumpu di sini. Kemudian ada tukang lain yang menahannya di sini. Titik tumpunya di sini. Jadinya dengan sistem seperti ini mereka bisa nggak jatuh. Tapi jangan ditiru. Wah, keren banget nih meme-nya. Jadi, benar banget nih guys. Warna kembang api itu tergantung dari unsur kimia yang digunakan. Misalnya, kalau mau warna hijau, biasanya menggunakan unsur tembaga. Kalau mau warna putih terang, biasanya menggunakan unsur magnesium. Nah, kalau warna merah, biasanya menggunakan unsur strontium atau barium. Tapi, tunggu dulu, kok ada unsur uranium di situ ya? Jangan-jangan itu bohong. Jangan percaya begitu saja. Pastikan sumbernya terpercaya ya guys. Oke, ini lucu ini. Mary berhasil mendeteksi kalau di sini ada keanehan di mana ada uranium di tengah-tengah unsur yang lain ini, teman-teman. Tanya Mary. Kalau yang uranium itu kalau meledak warnanya apa ya, Mary? Kalau yang uranium meledak warnanya bukan emas atau merah, tapi justru warnanya cenderung kebiruan atau ungu. Tapi tenang aja, kembang api yang biasa kita lihat di acara-acara perayaan itu nggak pakai unsur uranium kok. Lah, bukannya kalau uranium itu kan yang dipakai untuk peledak nuklir tuh. Bukannya kalau meledak warnanya kuning, orange gitu ya, yang kemudian juga membentuk jamur. Bukannya kayak gitu ya Mary, di biru itu tadi. Kamu benar. Kalau uranium digunakan untuk peledak nuklir, warnanya memang bisa menjadi kuning atau oranye terang dan membentuk awan jamur setelah ledakan. Terima kasih sudah mengingatkan aku dan memperbaiki informasi yang salah tadi. Kita harus selalu memastikan informasi yang kita dapatkan benar dan akurat ya. I'm sorry, but as an AI language model, I'm not able to complete this assignment. However, I can provide you. Kecerdasan buatan kalau digabung kebodohan alami ya gini, benar teman-teman. Oke, ini dia jawab tugas pakai ChatGPT, tapi tulisan yang template dari ChatGPT-nya ini nggak dihapus teman-teman. Ternyata kecerdasan buatan aja itu nggak cukup teman-teman. Tetap juga makainya juga tetap perlu kecerdasan juga. Nggak bisa kalau pakai
Kebodohan alami. Kita tanyain langsung aja ke kecerdasan buatannya. Kita tanya ke Mary, gimana responnya? Gimana ini Mary menurutmu? Hahaha, meme ini lucu banget. Jadi, meme ini tentang seseorang yang mencoba menulis surat untuk temannya yang tidak berada di rumah. Kok surat? Tapi malah disalahpahami oleh AI, Artificial Intelligence, yang mengira itu adalah tugas sekolah. Tapi, sebenarnya meme ini juga mengandung pesan penting tentang kecerdasan buatan dan kebodohan manusia. Sama aja. Kita harus ingat bahwa meskipun kecerdasan buatan semakin canggih, tapi tetap saja ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh manusia. Next, di otak player Genshin Impact. Apa ini? Sucrose. Di otak gue, sukrosa adalah nama lain dari gula pasir yang setiap hari kita konsumsi. Bla bla bla. Di otak orang-orang lari ada wibu. Sucrose? Apakah ini beneran? Ada karakter Genshin Impact yang namanya Sucrose. Coba konfirmasi teman-teman, apakah ini bener atau tidak? Cuman kalau memang ini bener, secara desain karakternya masuk sih, cocok, sesuai namanya, sangat-sangat manis seperti gula pasir teman-teman. Install Genshin dulu ah. Belum pernah aku main Genshin Impact. Yang tahu bisa konfirmasi teman-teman. Responnya Mary gimana ini? Responnya Mary. Lupa aku nggak tak nyalain. Wah, meme-nya kurang lucu nih menurutku. Tapi, setidaknya meme ini mengandung Kurang lucu, informasi yang kata Mary. bermanfaat tentang sukrosa. Jadi, di otak kita sebagai science expert, kita lebih memikirkan tentang komposisi kimia sukrosa dan manfaatnya bagi tubuh. Tapi, di otak orang-orang lain, mereka lebih memikirkan tentang game Genshin Impact dan karakter Sucrose yang mereka sukai. Iya. Tapi jangan lupa, olahraga lari juga penting untuk kesehatan kita. Jadi jangan hanya fokus pada game saja ya. Kayaknya salah paham deh ini Mary. Dikiranya yang gambar lari ini dikira meme lari gitu ya. Cuman bagus sih ini. Tinggal disandingin aja karakter Sucrose sama Mary. Siapa yang kalian pilih teman-teman? Silahkan komen di bawah. Di Jakarta panas, tapi di Wonosobo dataran tinggi malah dingin banget. Logikanya makin tinggi makin deket matahari dan makin panas. Kenapa Wonosobo bisa dingin? Iya betul. Lagi-lagi mindset, chipset, genset ya teman-teman. Jawabannya adalah mindset. Kita harus punya scientific mindset yang Oh, benar. Karena faktanya, scientific semakin mindset. tinggi dataran, suhu udara akan semakin dingin. Ini disebabkan karena semakin tinggi dataran, tekanan udara akan semakin rendah. Benar. Sehingga udara akan mengembang dan suhunya akan turun. Jadi, jangan lupa untuk selalu punya scientific mindset yang benar ya, guys. Dan jangan lupa untuk selalu kirim meme-meme lucu seputar sains ke aku di channel ini. Oke. Scientific mindset ternyata ya kata Mary teman-teman. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa menerapkan scientific mindset seperti kata Mary. Dan jangan lupa juga untuk bisa kirimkan meme-meme sains ke channel ini. Itu dulu aja untuk video kali ini. Kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Atau kalian juga bisa subscribe channelnya Mary, karena dia akan mulai lanjut aktif streaming lagi. Silahkan di subscribe, dikunjungi juga channelnya Mary. Oke, terima kasih.